Udah simpel Pak. Jadi jangan tegang-tegang. Iya, karena dari tadi kita selalu serius. Iya, karena selalu serius. Jadi Bapak jauh pemikiran. Jadi kenapa Fortipit bisa? Karena Februari. Ya, jadi krik-krik deh. Krik-krik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kita Halo Bi. Nah, sore ini kita kedatangan tamu istimewa karena apa? Karena kita kedatangan manajer bisnis lintas Sumatera, yaitu manajer bisnis Kanwil Sumut, Bapak Monang Simbolon. Selamat sore semua. TMT kapan guys? TMT 7 Januari 2022. Tapi di hati kita masih tetap menjadi manajer bisnis Kanwil Sumbar. Nah, kita langsung aja nih kita mulai ya Pak. Pak Monang, tema kita kali ini karena yang leader. Kenapa bisa Pak Monang? Karena Pak Monang meniti karirnya itu dari umur yang sangat muda. Iya Pak? Udah di tua umur berapa Pak? Udah tua. Dari kami iya Pak. Tapi di umurnya yang leader Bapak masih muda lah. Bapak mulai karir di tahun berapa ya Pak? Karir ataupun masuk Bulog. Masuk Bulog dulu, terus mulai jadi yang leader sampai ke Sumbar. Nah balik lagi tuh kemana Pak? Ke Sumut ya Pak? Ke Sumut 2018 sih jadi pemimpin. Kalau sekarang pemimpin cabang pembantu ya. Kalau dulu namanya Kepala Kantor Sesi Logistik Kansilog ya. Tahun 2018. Berarti waktu jadi kanselor Bapak sudah mempunyai Ya staff ya. staff kepala bidang komersial, Kemudian menjadi berubah nomenklatur menjadi manajer bisnis. Sumatera Barat. Sumatera Barat terlebih dahulu baru Sumatera Utara. Nah, tema kita kali ini adalah tentang young leader. Oke, Pak Monang bisa kita katakan sebagai young leader karena di Kanwil Sumbar sendiri di antara manajer-manajer Pak Monang lah yang paling muda gitu ya Pak. Ya. Nah, kemarin Pak kita sempat membahas dari topik sebelumnya ya di Halubi tentang manisnya senial dan millennials. Nah, dari pembahasan tersebut nih Pak, yang kita ketahui kan senial ini mempunyai jiwa yang menggelora gitu, menggebu-gebu Pak gitu. Sedangkan yang senial itu memiliki semangat yang lebih kalem, tenang gitu Pak. Bapak kan bisa dikategorikan ke dalam golongan yang milenial. Nah, sebagai young leader, pemimpin muda, gimana Bapak cara menyelaraskan antara perbedaan semangat antara milenial dan senial itu Pak? Jawabannya pada prinsip ataupun pada value core nilai dari BUMN, akhlak di kolaboratifnya. Jadi semangat milenial harus diapresiasi dan semangat silenial juga harus diapresiasi karena kesempurnaan tim adalah bentuk cita-cita organisasi ya. Jadi kolaborasi adalah jawabannya. Jadi sebagai manajer ataupun leader wajib melihat sisi-sisi ini, tidak memihak kepada siapapun, seperti itu menurut saya. Harus berada di tengah ya Pak? Tidak harus berada di tengah juga, namun mengkolaborasikan ini terhadap pencapaian apa perusahaan itu ya harus dilihat kemana arah dan tujuannya. Intinya seorang leader ataupun manajer harus mensupport kepada semangat-semangat ini. Baik itu muda ataupun yang senior ya Pak? Sama-sama. Nah, tapi selama ini yang kita lihat, kalau senior itu lebih ke, kalau dalam pekerjaan low risk gitu Pak. Sedangkan kalau yang muda itu kan lebih menggebu-gebu, pengennya cepat, pengennya ya langsung harusnya itu tinggi gitu Pak. Nah, menyikapi hal-hal yang tersebut gimana sih Pak sebagai yang leader? Karena kita lihat tetap yang muda pasti energi lebih tinggi ya, sedangkan teman-teman milenial sudah ini ya banyak yang harus dipertimbangkan seperti keluarga, seperti yang lain. Sedangkan teman-teman milenial kan masih berjiwa muda dan ya kalau bisa dibilang lagu Roma Irama ya, darah muda ya, semangatnya bergejolak dan berapi-api. Tentu untuk menyelaraskan ini ya seorang leader dan seorang manajer ya tadilah tetap berkolaborasi untuk mencapai cita atau tujuan perusahaan yang diinginkan perusahaan ya, bukan diinginkan oleh milenial ataupun di silenial. Jadi kita lihat dari silenial sendiri
terpaku ke SOP, sedangkan milenial pengen dobrak ke SOP. Jadi tetap pada intinya GCG ataupun apa ya, pelaksanaan GCG wajib untuk akuntabilitas perusahaan. Jadi ya seorang manajer dan leader tetap melihat sisi-sisi ini untuk mempertimbangkan ataupun melaksanakan kebijakan-kebijakan perusahaan yang saat ini memang sangat tidak bisa ditebak. Kalau bahasa sekarang ini, kalau dalam bahasa bisnisnya ada yang VUCA atau VUCA apa? Buka. Melisa ikut. Baru ada yang tahu kemarin kan? Nah, seperti itu ya isu ya bisnis hari ini. VUCA mungkin PR buat teman-teman. Apa itu VUCA mungkin kalian cari ya. Nah, di umur Bapak yang sekarang terbilang muda ya Pak, dan sudah menduduki jabatan sebagai manajer. Nah, kira-kira tantangan terbesar Bapak apa sih selama jenjang karir Bapak? Tantangan terbesar kita seorang manajer atau seorang leader adalah tadi menyelaraskan tadi ya, kolaborasi. Ya sama tugas-tugas seperti Pak Pimil ataupun leader kita di sini sebagai manajer juga kita tetap mengkolaborasikan. Ini sangat besar ya Pak effortnya atau usahanya untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kalau kita bisa ambil kesimpulan, tidak ada yang namanya keberhasilan tanpa diraih oleh seseorang kecuali bersama timnya. Jadi ya organisasi perusahaan kita ini adalah bentuk organisasi perusahaan yang berprinsip pada ya kerjasama. Jadi seorang leader ya tinggal membawa, seorang manajer tinggal mengorganisir kayak. Tanggapan Bapak, kan Bapak sudah meniti karir, sudah mendapatkan jabatan di umur yang muda. Pernah nggak Pak, Bapak itu diremehkan karena mudanya gitu? Remeh ya? Iya. Disepelekan? Iya, disepelekan gitu. Karena masih berumur Dilecehkan, muda. enggak kan? Dilecehkan jangan dong. Jadi pada dasarnya bagi kita yang muda, mungkin dari angkatan 2011 ya sudah banyak sih manajer-manajer ataupun leader-leader yang megang pemimpin cabang seperti sahabat kita di Bukit Tinggi, itu juga angkatan 2011. Nanti kami sama-sama waktu itu mendapatkan percayaan atau mendapatkan amanah dari perusahaan sebagai pemimpin cabang, kemudian saya diamanahkan lagi menjadi manajer bisnis. Sepanjang karir itu ya, sepanjang karir saya meniti, mungkin di bahasanya young leader, saya rasa saya belum young leader ya, tapi ya bolehlah sedikit ya untuk udah meliderkan. Kalau di Kanwil Sumber itu young leader Pak. Siap. Muda, Pak. Jadi intinya apapun amanah itu memang harus dipegang teguh ya. Saya mungkin tidak tahu siapa di balik mempercayakan ini, tapi saya tahunya tetap perusahaan percayakan saya, berarti saya harus sebenarnya kalau dikasih amanah-amanah seperti ini bagi saya sendiri bukan suatu kebanggaan ataupun suatu prestasi ya buat saya. Walaupun ya kalau dilihat dari kesejahteraan, alhamdulillah kesejahteraannya sebagai jenjang karir 2 ya. Namun dari sisi balik itu saya juga bukan suka ya ataupun tidak mau, tapi pada prinsip ya mungkin saya bukan seorang ideal, tapi saya tidak pernah meminta karir, saya tidak pernah meminta ataupun menolak ketika SK saya dikeluarkan atau dia sama perusahaan. Kewajiban saya adalah menjalankan dengan penuh amanah. Jalankan amanah. Amanah ya, itu memang agak beban berat bagi saya. Jadi kalau soal dilecehkan ya saya nggak. Bukan dilecehkan loh Pak, masih diremehkan. Kalau dilecehkan kita angkat tangan nih Pak. Kalau soal dipandang sebelah mata mungkin gitu ya dari. Karena umurnya masih muda, ya, apakah pernah saya tetap berprinsip pada intinya manusia itu mempunyai kebaikan ya. Kebaikan walaupun kalau memang ada orang yang memang direct ataupun langsung menemui saya sebagai teman untuk menasihatin saya, mengkritik saya terima welcome, walaupun itu pahit ya, agak marah, tapi itulah sebaik-baik manusia, mengkritik di depan ataupun menasihati di depan. Tapi pernah Pak? Kalau di belakang saya rasa saya nggak urus ya, karena ya biarin aja loh, kok saya dengar dari orang lain gitu.
Jadi menghadapi apa yang ada di depan, bukan menghadapi apa yang di belakang. Iya, kalau dikritik orang ataupun dinasihatin orang sebagai teman atau sahabat, itu adalah cara terbaik ya. Ketika kita salah, ada teman mengkritik atau menasihati seperti ini, kita welcome. Tapi sebaik-baiknya kita sebagai pemimpin ataupun leader atau manajer ke depan, kita banyak-banyak minta nasihat sebenarnya, minta nasihat kepada seorang yang lebih paham, lebih mumpuni terhadap masalah pekerjaan. Kita lebih baik seperti itu, karena tidak ada yang namanya manusia yang sempurna. Ya kita tetap punyai kesalahan. Mungkin seperti itu ya kawan-kawan. Ya Pak, ini Pak ya, waktu akan terus berjalan ya Pak ya. Yang kita ini generasi muda mungkin suatu saat akan menggantikan posisi Bapak ya Pak ya. Amin. Amin. Nah, Gak berat ya. Amin. kita minta pendapat Bapak. Nah, itu kemampuan apa sih Pak yang harus kita miliki atau yang harus dimiliki oleh generasi muda seperti kita ini Pak? Bekal ya. Nah, bekal Ya. apa yang harus kita miliki untuk Jadi mungkin teman-teman yang muda, milenial khususnya, yang saat ini mungkin teman-teman di sini masih masih menata hidup sendiri ya, belum persiapkan ataupun sudah persiapkan hidup berpasangan. Untuk waktu-waktu yang ada, itu zaman saat ini mungkin banyak itu ya goda-godaan kita dari gadget ataupun banyak sudah sekarang multimedia yang sudah menggoda kita untuk kita lihat di HP. Iya. Sebenarnya boleh, tapi ketika itu waktunya produktif, menurut saya kalian adalah orang yang menggantikan posisi kita ke depan, itu lebih bagus kalau produktif. Namun kalau konsumtif, misalnya yang menonton, apalagi bermedsos dan lain-lain sebagainya, itu konsumtif ya. Waktu kita diisi dengan kekosongan, akhirnya sedangkan di luar sana banyak orang milenial juga yang produktif, artinya dia mengisi waktunya dengan, mungkin saya sampaikan waktu kemarin ya, dengan menambah nutrisi otak kita atau menambah wawasan dengan membaca seperti mungkin saya pernah dulu waktu diklat, saya dipesankan, ada mungkin senior juga, cobalah sebulan sekali membeli buku dari gaji kalian untuk menambah wawasan. Kalau saya berpikir kalau sampai dengan tugas kerja sampai 10 tahun ini mungkin itu udah berapa buku ya, tapi nyatanya nggak sampai juga gitu. Jadi kita coba teman-teman buka wawasan dengan baca buku. Buku adalah jendela dunia, itu nggak bisa dipungkiri. Kedua, ya misalnya kita baru medsos ataupun yang produktif, misalnya wawasan, banyak tuh di YouTube tutorial-tutorial. Misalnya kayak teman-teman di sini jago podcast ya, jago jadi multimedia ataupun jago lainnya, banyak tutorial yang gratis. Intinya menambah wawasan kita, juga menambahkan skill. Intinya kalau saya mau sampaikan, skill untuk anak muda wajib diasah dan ditambah terus-menerus seiring waktu, karena di luar sana persaingan kita terhadap kebutuhan perusahaan itu sangat-sangat tinggi. Soal misalnya untuk hal-hal seperti ini, menurut saya harus dikuasai lah untuk anak-anak milenial, semua mampu gitu ya. Kira-kira skill apa Pak yang harus dikuasai Sebagai leader gitu ya. Untuk menjadi yang leader. Yang paling Sebenarnya ya kalau skill kita sebenarnya teknologi wajib ya. Teknologi untuk yang melek teknologi misalnya, untuk sekedar mengetahui wajib hukumnya menurut saya ya, untuk mengetahui ini seperti apa, isu apa sekarang. Mungkin teman-teman sekarang ini ke metaverse ya, coba kita lihat semua, buka di handphone semua, WA, Facebook, Instagram, coba lihat ada Meta, itu perusahaan dari Facebook sendiri yang coba, walaupun ini gimmick, namun ya kita lihat ya, ke depan semua perang di sana gitu ya, bisnis. Jadi teknologi satu, yang kedua buat kita teman-teman milenial, saya mengerti, saya juga adalah pendobrak ya, kita ini orang yang pendobrak. Kadang melihat sesuatu yang yang birokratif, itu kita tidak menyenanginya, sehingga mungkin kembali ke tipe orang malas. Orang malas itu malas melakukan sesuatu yang berulang-ulang dan tidak efektif, sehingga dia menemukan cara baru untuk lebih efisien ya, dan efektif untuk menyingkat waktunya. Karena kita dituntut, apalagi dari sisi bisnis, kita dituntut cepat dan adaptif ya. Kembali lagi kita ke core value-nya akhlak BUMN. Ya tadi ada adaptif, kita cepat menangkap sesuatu seperti itu ya. Mungkin kita kembali, core value BUMN ini adalah sebagian dari persiapan teman-teman milenial untuk menyongsong tantangan-tantangan yang berkaitan dengan
Fuka tuh ya, Fuka. Buka. Nah, tadi Bapak juga ada menyinggung tentang apa? Tentang senial dan milenial, juga tentang percepatannya milenial dalam bekerja. Jika dikaitkan dengan etika gimana sih Pak? Karena permasalahan yang sering timbul itu adalah masalah etika, di mana yang Mungkin senior ya. kadang yang junior ini menganggap etika tuh bisa dikesampingkan asalkan kerjaannya selesai nih. Jadi mungkin teman-teman ingat kita kembali lagi mungkin ya, core value kita akhlak. Akhlak ini berhubungan dengan sesuatu yang di Muslim sendiri ada akhlak adalah sesuatu yang harus kita dahulukan. Core value-nya akhlak harus didahulukan. Masalah etika, ya kita memang kadang gemes gitu ya, kok lama banget gini ya seperti ini. Jadi akhirnya ada emosi. Namun tetap kalau kita memang di Islam ya, Muslim mengajarkan etika atau adab lebih didulukan daripada ilmu. Artinya walaupun kita pintar, walaupun kita hebat, walaupun kita harus mendapatkan akhlak, karena itu tuntutan ataupun contoh dari Rasulullah untuk mengutamakan akhlak. Sedangkan core value kita berhubungan dengan akhlak. Ya, mungkin jadi kembali itu yang harus didahulukan. Jadi kalau misalnya etika gini ya tetap saya mengerti teman-teman milenial orangnya tadi mendobrak seperti ini, tapi tujuannya baik. Nah itulah mungkin jadi tugasnya apa tadi ya, leader ataupun manajer sebagai jembatan untuk menyelaraskan ini teman-teman seperti itu, untuk memberi pengertian kepada teman-teman milenial maksud dan tujuan seperti ini. Tapi tidak ada, mungkin juga nanti PR kita bersama sebagai leader untuk tadi ya mendahulukan menyampaikan akhlak tadi seperti apa. Akhlak dalam artian sebenarnya ya mendahulukan akhlak daripada ilmu. Nah, cara Bapak sebagai yang leader nih, pasti juga ada selama ini mendengarkan omongan-omongan atau bagaimana, apalagi umurnya yang masih muda. Cara menanggapinya gimana sih Pak? Kita kembali ke prinsip Biar tetap bahasa kuat. peribahasa dulu ya. Tuhan yang tinggi apa? Makin tinggi. semakin tinggi Oh, pohon, semakin banyak kencang. angin yang menerpa. Iya, itu maksudnya. Jadi ya tidak mungkin ketika kita sudah menjadi leader ataupun apa manajer, tidak ada yang apa ya ujian ataupun cobaan ataupun apa menerpa. Jadi ingat prinsip itu. Sebenarnya kalau dari pribadi saya sendiri untuk mengantisipasi itu, ya kita memang kembali lagi kepada apa ya, kalau saya sih menurut dari ilmu quantity apa, kita harus menyelaraskan namanya IQ, EQ dan SQ. Mungkin ya dalam hal ini saya lebih menyelaraskan ke spiritual quantity-nya untuk ya untuk meminta pertolongan yang kepada yang sepantasnya gitu. Oke nih Pak, kayaknya pembicaraan kita dari tadi terlalu serius ya Pak, terlalu menegangkan. Itu di depan ada yang menarik, apa tuh Ran? Apa Ini ya? ada beras Fortifit. Kira-kira apa Pak keunggulan? Boleh saya cek? Karena Ini ada buat- manajer bisnis di sini, langsung aja Iya. manajer Ini bisnis dari- yang dari jelasin tampilannya keunggulannya. Menarik nih Pak, baru sekali ini lihat beras kemasannya seperti Biar nggak ini. rebutan lah Aman. sama Pasti beras manajer yang bisnisnya satu spesial orang. tidak seperti Jadi beras buat biasa. teman-teman, untuk pengertian beras Fortifit adalah beras bervitamin yang ditambahkan dengan vitamin-vitamin ya. Ya sebenarnya ini beras fungsi untuk kesehatan, buat jaga daya tahan tubuh yang kita sehari-harinya tugasnya rutinitas duduk kebanyakan duduk ya, ataupun jarang berkeringat ya. Mungkin dengan jawabannya dengan mengkonsumsi makanan sehat ini bisa mencegah dari berbagai macam penyakit. Ini juga alhamdulillah sudah mendapatkan sertifikat halal dan BPOM dan PSAT ya. Jadi di Sumbar sendiri beras ini sudah dimodifikasi berasnya sesuai dengan Selera orang minang. iya, selera orang Minang dengan beras perahnya. Jadi tidak teman-teman di Sumbar bisa mengkonsumsinya tanpa takut berasnya pulen gitu ya. Karena di luar Sumbar sendiri mungkin menggunakan beras pulen. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen hidup sehat mungkin bisa mengkonsumsi beras Fortifit. Fortifit stay with Help. health. Healthy. Terima kasih. Nah Pak, kalau beras kan biasanya kalau udah dimasak jadi nasi. Jadi ada pertanyaan Pak, kenapa dinamakan nasi?
Ya, berat banget pertanyaannya. Beras dimasak menjadi nasi. Kenapa dinamakan menjadi nasi? Nah, kenapa tuh Pak? Aduh. Bapak sebagai young leader seharusnya Sebagai manajer bisnis juga. Karena saya dicekokin dari lahir, pertanyaannya dari beras kalau dimasak menjadi nasi atau menjadi bubur, cuma 2 pilihan. Tapi kenapa ada nasi namanya, kenapa bubur namanya? Kayaknya itu sudah melekat di otak saya. Jadi nggak ada jawaban lagi Pak. Jadi Tapi ini bingung. ada jawaban Pak. Ada jawaban. Ya, mungkin perlu saya kasih tahu di umur yang 30, jangan 37 tahun ya. Mungkin dikasih tahu apa itu nasi. Kasih tahu. Kayaknya Rani Kasih tahu tahu. nih. Kenapa dinamakan Kenapa nasi? dinamakan nasi? Kenapa dinamakan nasi? Karena lapar, Pak. Ya, Artinya? karena Dina lapar. Karena Dina lapar. Kenapa dinamakan nasi? Karena Dina lapar. Udah simpel Pak. Jadi jangan tegang-tegang amat. Iya, karena dari tadi kita terlalu serius. Iya, karena terlalu serius jadi Bapak Oh iya ya. Jauh pemikirannya. Oh iya ya. Karena yang namanya Dina lagi lapar, jadi Iya, dinamakan iya, nasi. kenapa Oke. Ada spasi yang hilang di situ ya. Terima kasih. Permainan kata. Permainan Terima kasih. kata. Ya dari tadi tegang terus ya. Iya, dari tadi agak. Tapi dari sini kita bisa menggambarkan kalau Pak Monang itu emang fokus kepada hal-hal yang perlu. Jadi Ini perlu juga sih untuk refreshing ya Pak. untuk Iya, perlu. refreshing, terus nama otak ya. Iya, jadi biar kita tuh nggak terlalu mikir serius, Pak, Seimbang. gitu. Biar seimbang. Life apa sih Work life balance. Balance. Ya bahasa itu pernah saya dengar di Jampur ya. Kayaknya Bapak belum melek deh. Dilek, Pak. Pak, sebelum kita tutup nih Pak, kira-kira pesan-pesan buat Halubi apa nih Pak? Karena Halubi sendiri pun bisa bertahan sampai episode ini, juga ada dukungan dari Pak Monang sendiri dalam karena kita podcast pertamanya di ruangan yang diinisiasi oleh Pak Monang Pak sendiri, Pimwil dong. Pak Pimwil, dan dijalankan oleh Pak Monang sendiri. Oh pesannya untuk Halubi. Tolong jangan menikah dulu ya Pak, karena jodohnya belum kelihatan nih Pak. Untuk Halubi memang kalau memang mau eksis dan tampil terus berkarya. Karyanya kayak apa sih Pak? Berkarya ya yang namanya tadi saya bilang tidak apa tadi pohon tinggi tadi. Semakin tinggi. Semakin tinggi pohon, semakin tinggi juga terpaan atau angin badainya. Kalau mau tidak bereksis ya jadilah rumput, masih aman ya. Dipijak orang juga nggak marah. Kalau sudah menjadi pohon yang tinggi ya terpaannya angin badai, hujan semuanya rentan ya. Dengan salah satunya pohon mempertahankan dirinya ataupun apa ya kalau bahasa ininya dengan menancapkan akar yang kuat dalam tanah. Jadi ya Sekencang apapun anginnya, dia nggak iya, akan dia roboh. masih nggak roboh. Jadi dibuat teman-teman Halubi seperti akar tadi dengan semangat ataupun hati yang kuat ya gitu ya, untuk menanamkan itu. Jadi ya terpaan-terpaan ataupun ya seperti tadi pandang sebelah mata, ya kalau masih di depan kita dikritik, dinasihatin itu baik walaupun pedas pahit, tapi itu lebih baik daripada kita mendengar dari omongan orang lain tentang kita. Ya kamu anggap kalau misalnya dari ABC itu pasti bahasanya sudah berbeda ya. Banyak games seperti itu kan. Dari A sampai ke E aja sudah berbeda tuh. Masalah komunikasi. Jadi lebih baik yang menerima masukan, menerima nasihat, menerima apapun kritik. Orang yang besar pasti siap menerima hal itu. Tapi melalui dengan proses yang benar ya. Kalau dari belakang ataupun seperti itu kalian anggap mungkin hanya angin berlalu aja, masuk telinga kiri dan keluar telinga kanan. Mungkin seperti itu lebih baik daripada kalian makan hati. Lebih baik makan daging ya Pak, biar sehat. daging kita kosong ya. Oh iya, nanti Makan ini aja hati empela ya. gampang. Oke Bapak, terima kasih atas waktunya Ya. Bapak. Mungkin ini adalah podcast pertama dan terakhir kita di tahun ini sama Pak Monang. Siapa tahu di tahun-tahun berikutnya kita bakal ketemu juga. Amin ya Pak, Amin. di lain kesempatan atau di lain tempat. Dan kita ucapkan selamat jalan untuk Pak Monang. Dan kami dari Halubi mohon maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikutan ya Pak, sekali aja Pak. Halubi, bi.